1035. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi ekonomi makro tentang penentuan kegiatan ekonomi klasik dan Keynes dengan dosen pengampu Ibu Rini Desvariani. Yang pertama, tentang perbedaan mendasar pandangan klasik dan Keynes. 1. Klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Sedangkan Keynes percaya bahwa perekonomian ada masanya pemerintah yang turun tangan untuk mengendalikan perekonomian itu. Kedua, klasik bertumpu pada masalah-masalah mikro, sedangkan Keynes bertumpu pada masalah-masalah makro. Ketiga, klasik berlandaskan pada hukum, yaitu penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, sedangkan Keynes menganggap itu sebuah kekeliruan, karena biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Keempat, klasik menganggap bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi, sedangkan Keynes membantah pernyataan tersebut karena menurutnya motif orang untuk menabung tidak sama dengan motif pengusaha untuk menginvestasi. Kalau pengusaha melakukan investasi untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, tapi kalau sektor rumah tangga melakukan penabungan didorong oleh motif berjaga-jaga. Yang kedua, perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Pada pandangan klasik menyatakan makin tinggi suku bunga makin banyak pula tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut pandangan Keynes, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan untuk membiayai hidupnya, dan semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak tabungan masyarakat. Dan yang terakhir, penentu tingkat kegiatan ekonomi. Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, bahwa perekonomian pada umumnya akan berada dalam tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Hal ini didasarkan karena fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran agregat dan permintaan agregat tercapai pada penggunaan tenaga kerja penuh. Ini terlihat jelas dari pandangan Jean-Baptiste. Supply creates its own demand. Apabila permintaan naik, maka juga akan menyerap tenaga kerja yang banyak untuk produksinya. Namun, dalam penerapannya, teori ahli ekonomi klasik mendapat kritik oleh Keynes karena pada saat itu tahun 1929, The Great Depression di Amerika dan negara sekitarnya mengalami kelumpuhan ekonomi akibat meledaknya angka kemiskinan oleh pengangguran yang merajalela. Inflasi melambung tinggi, menambah daya beli masyarakat mencapai titik nol. Keynes tidak sepakat dengan pandangan ahli ekonomi klasik. Dia berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi dan disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang ada dalam perekonomian. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.